Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka di Takwir Juz 27 Surat ke-57 Surat Al-Fatih. Kita lanjutkan dari ayat 16. Sudah teman-teman di sini kalau masih bisa agak ke depan karena masih juga iya semua begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum
untuk mengingat pada Allah. Ketika dulu katanya repot masih sekolah, setelah sekolah repot kuliah, setelah kuliah repot kerja. Kerja terus dari pagi sampai pagi, dari malam sampai malam, dari siang sampai siang berikutnya. Setelah usia 58, 60 masih belum juga sadar. Terus kapan kira-kira? Hari-hari dapat informasi ada di antara saudara kita yang waktu hidup di dunia sudah habis. Artinya datang aja. Ya repot itu ajal datang, tetapi belum mengetahui bagaimana cara hidup di dunia sesuai dengan tuntunan Allah. Nah, terus kita yang sekarang masih ada kesempatan ini. Kira-kira kapan hati kita itu betul-betul sadar hidup di dunia yang pertama-tama penting itu memahami tuntunan Allah, kemudian diamalkan sehingga terbentuk pada diri kita itu pribadi-pribadi yang Qur'ani. Nah, kalau waktu hidup 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun tetapi nggak menyempatkan diri memahami Al-Quran, kan ibaratnya orang hidup di dunia tapi nggak tahu cara hidup. Al-Quran itu berisi tentang bagaimana cara hidup di dunia ini untuk menyiapkan kehidupan di alam akhirat. Nah, terus bagaimana jalan minal haq. Dan kalau sudah diturunkan kebenaran, nah, kita dilarang wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Janganlah kita seperti umat-umat terdahulu diturunkan kitab. Berfatawa nyebut anak faktor dulu. Setelah berjalan lama, kitabnya dilupakan, hatinya jadi mengeras. Setelah hatinya mengeras, ada kebenaran dari Allah, udah nggak bisa masuk. Nah, jadi batunya mengeras, ada air, itu nggak bisa masuk. Kenapa? Karena sudah terlalu lama melupakan tuntunan Allah. Mungkin karena sudah terbentuk proses kebiasaan, ya terbentuk proses budaya, sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun hidup di dunia ini tidak perlu mengikuti Quran. Jika cara kita beragama, ya sudah mengikuti pada umumnya. Yang lain nggak paham Quran, kita juga nggak memahami Quran. Padahal Nabi, para sahabat, para ashabibun sampai zaman Islam itu yang pertama-tama Quran dulu. Maka dulu ada namanya putra. Mulai dari anak-anak usia 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, itu Quran dituntaskan dulu. Semuanya pemahaman tuntas dulu Quran. Setelah tuntas baru yang lain-lain. Dan ini terbalik dengan budaya kita. Semua dipelajari dulu. Tapi yang itu semua cara mengumpulkan duit sebanyak-banyak mungkin. Saya itu Quran bagi sambil. Nah, buahnya kerja di mana-mana, bahkan sampai lupa. Ya kata zutumul makobil, berlomba-lomba urusan duniawi, urusan pekerjaan, urusan memperbanyak pengikut, urusan terpilih dari pimpinan, urusan gengsi-gengsian, sampai urusan itu pagernya sudah lebih baik dari tetangganya apa belum. Itu kitnya itu kira-kira sudah sesuai dengan kit keraton apa belum. Jadi yang diperbaiki itu semuanya sepakat materi. Padahal pembangunan yang paling menentukan adalah pembangunan qalbun, hati, nurani, psikis, cara hidup, pedoman hidup. Itu yang paling menentukan.
Nah itu sudah terlupakan. Enggak banyak saudara kita itu Islam sejak kecil, tapi kalau memburu ilmu duniawi untuk mengumpulkan sebanyak-banyak, kalau sampai tinggal di Eropa 15 tahun, tinggal di Amerika 10 tahun, tinggal di Jepang 5 tahun, merasa nggak keberatan. Tapi kalau memahami Quran cuma antar kampung merasa jauh sekali. Kalau main Quran paling perjalanan 5 menit jauh sekali. Tapi ilmu duniawi, cara ngumpulkan duit itu, Indonesia itu kapitalis materialis itu, membuat sampai di luar negeri, sampai kerja di Jepang, di Taiwan, kerja di Saudi 5 tahun, 3 tahun, 7 tahun merasa kurang terus. Tapi nek jak memahami Quran kok selalu nggak punya waktu. Padahal penentu hidup di akal itu sepenuhnya mengikuti Quran. Betapa banyak itu terjadi di mana? Yang waktu muda kuliahnya dibikin terbaik, pokoknya yang terbaik. Sampai S2-nya nggak cukup di Indonesia, harus kuliah di luar negeri. S3-nya di luar negeri. Terus kurang lama, riset lanjut postdoc di luar negeri lagi. Oke, pulang-pulang ngumpulkan uang sebanyak mungkin, tapi terlupakan, terbuai oleh mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Padahal penentu hidup di alam kubur besok bukan karena banyaknya uang, tapi seberapa nikmat yang kita gunakan di jalan Allah. Yang menyelamatkan yang politina fiha itu bukan semata-mata uang, tetapi bagaimana keterlibatan kita dalam fisabilillah. Nah ini tadi karena berjalan waktunya lama pun hatinya mengeras, nggak bisa lewat benar. Maka wakatrul minhum fasiku, kebanyakan orang fasik. Akhirnya terjadi apa? Yang selalu ramai itu tempat-tempat hiburan, yang selalu ramai itu stadion-stadion untuk mengumpulkan massa. Agama sudah ganti jadi agamanya bola. Sudah itu kalau penyanyi dari Inggris atau dari Korea datang, itu 10 bulan sebelumnya itu sudah menyiapkan diri, sudah antri beli tiket. Tapi nek dijak memahami Quran di masjid sebelah pun nggak mau datang. Karena kok jauh sekali memahami Quran. Padahal kalau itu hiburan itu mengeluarkan sampai ratusan juta, waktunya sampai mingguan, merasa enteng saja. Kenapa? Seluruh alam pikiran sudah di-brainwashing oleh cara-cara hidup kapitalis, hedonis. Semuanya dihabiskan untuk melampiaskan nafsunya di dunia. Akhirnya apa? Wakatirun minhum fasiku. Sebagian besar orang adalah fasik, rusak, hancur, gampakan. Ilama Allah yudil ardo pada mautiha. Ketahuilah oleh semua bahwasanya Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Nah, jadi kalau kemarau panjang, ya bumi sudah kering kerontang, tanaman mati semua. Begitu turun hujan, seminggu berikutnya, 10 hari berikutnya, 1 bulan berikutnya, kelihatan hidup semua. Nah, kalau Allah menghidupkan bumi dengan air hujan, kalau menghidupkan nurani kita itu dengan Quran, dengan memahami Quran, dengan mengamalkan, dengan membiasakan hati kita jadi hidup. Jadi menghidupkan hati tidak bisa sedang kongko-kongko di tempat-tempat wisata, tapi harus bersama-sama memahami Quran, mengamalkan. Itu namanya menghidupkan hati, menghidupkan nurani. Kenapa sebagian besar hati orang Islam itu mati?
karena nggak mau menghidupkan. Yang menghidupkan hati itu Al-Quran. Maka semakin sering memahami Quran dan mengamalkan, hati semakin hidup, tumbuh kembang dengan subur. Sekarang model pengajarnya cuma menjelang pemilu saja, iya kan? Cuma untuk cari masa. Isbat pemilu ya habis pengajiannya. Terus yang model lagi apa? Sudah beratus-ratus tahun pengajian itu hanya peringatan-peringatan, tapi melupakan esensinya. Yang namanya pengajian nuzul Quran di mana-mana, tapi esensi Quran dilupakan. Nih pengajian peringatan Isra dan Mi'raj itu di mana-mana menjamu, tapi esensi dari Quran, esensi dari Isra adalah kewajiban sholat. Pada sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa banyak orang sholat kemaksiatan sampai menjadi-jadi? Kenapa orang sholat tetapi kalau belum korupsi dianggap belum sah Islamnya? Kenapa terbalik dari begitu? Padahal fi wujuhi min ataris sujud. Seluruh perkataan, perbuatan, tujuan hidupnya, perilakunya, kebiasaan, setiap menit, setiap detik, semuanya dilakukan antar buah dari sholat. Ini sholat sudah 60 tahun, korupsinya semakin menjadi-jadi. Ini gimana sholatnya? Iya kan? Sekarang menjadi gaya hidup itu. Semakin korupsi semakin besar, semakin bergengsi. Kenapa terbalik dari ini? Kenapa? Karena sudah mati hatinya, tidak dihidupkan dengan Al-Quran. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sungguh Allah telah menjelaskan kepada kamu semua ayat-ayatnya. La'allakum ta'qilun, agar kamu semuanya berpikir, agar cerdas, agar pintar memilih, agar terdidik. Nah sekarang kalau pintarnya di mana? Sejak kecil sampai usia 40 tahun belajar ilmu dunia terus, belajar ilmu ekonomi, belajar ilmu politik, setelah itu kemudian mengumpulkan sebanyak mungkin sampai termasuk lihat kubur, tidak fokus pada makhluk dan amalkan. Itu pintarnya di mana? Cerdasnya di mana? Maka kenapa Allah menjelaskan ayat-ayat kauliyah alam semesta ini, ayat kauliyah Quran semuanya, supaya kita itu cerdas, supaya kita berpikir. Di mana-mana kalau ketemu tanya, Pak Tris pensiunnya kapan? Lihat Bapak pun pernah kok, kosan pun karena tahun ini saat ini pun merdeka. Di rumah saya, ini dunia ini jadi PNS dari ASN. Loh, sejak kapan Allah menciptakan kita untuk jadi hamba selain Allah itu kapan? Pada saat Allah mendikongkan bahwa makhluk jinna wa insa hilang. Seharusnya sudah usia 60 tahun sudah pernah tugas, waktunya semuanya dipakai untuk fisabilillah gitu kan. Omar merasa, saat ini kalau kantun punya terus itu pun rantung pun purna tugas. Loh, yang menugasi di dunia tugas itu siapa? Pak Allah menugasi itu? Iya kan? Allah menugasi kan minal mahdi ila mahdi kan? Dari lahir sampai meninggal itu amanah dari Allah, tugas dari Allah. Nah kalau sekarang sudah pensiun dari pekerjaan merasa sudah selesai hidupnya. Loh, seharusnya malah memulai kehidupan yang baru dengan menghidupkan hati kita gitu. Ketika saya jawab, ketinggalan kalau betul perlu pensiun kok Pak. Loh, kenapa kok betul pensiun? Lah mungkin sing pensiun itu Gusti Allah. Mungkin Gusti Allah pun napa menetapkan dari kesan pun telas menurut dia pun pensiun. Jadi gaya hidup nggak pakai pensiun itu dianggap aneh gitu.
dianggap asing. Terus ayat 12, innal musaddiqin wa musaddiqati maka Allah qardun hasana. Orang-orang yang sedekah laki perempuan, nah, kemudian itu memberikan pinjaman pada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan. Melipat gandakan apa? Lahum ajrun karim. Bapak Ibu kalau pinjam ke bank pakai jaminan enggak? Pakai mengembalikan enggak? Kembalikan. Kenapa Allah bahasa menggunakan siapa yang mau beri pinjaman pada Allah dengan pinjaman yang baik? Karena pasti Allah mengembalikannya. Maka Allah menggambarkan gimana? Itu yudha'atul lakum, Allah melipat gandakan baliknya. Iya kan? Coba misalnya kita mengeluarkan amal antus dengan kalian qardun hasanah pada Allah, taruh untuk membangun Baitullah, bangun masjid. Mungkin masjid yang kita bangun mungkin harga berapa, 500 juta. Tapi nanti Allah buatkan istana di surga. Coba dibandingkan Baitullah masjid yang nilai 500 juta dibanding dengan istana di surga. Di dunia paling hidup 65 tahun 100 tahun, tapi di surga poli tidak ada. Jadi Allah pasti mengembalikannya sebagian sudah diberikan di dunia ini, sebagian lain dikasihkan cash di alam kubur, selama di alam kubur yang bisa jutaan tahun, yang secara keseluruhan di surga besok. Misalnya kita bangun majelis taklim atau pusat dakwah, ya mungkin kita keluarkan ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang mungkin betul-betul yakin pada itu di akhirat besok, ada yang 10 juta, ada yang 15 juta. Kelihatannya kecil, tapi akan berkembang terus. Misalnya itu ada di sungai itu ada tempat untuk melihara ikan. Lalu bapak misalnya beli 1 ikan, taruh di situ, terus ikannya berkembang biak. Nanti kalau selama misalnya 40 tahun dari 1 ekor ikan jadi berapa? Banyak sekali kan? Saya kemarin bisa dihitung gitu kan? Misalnya bapak itu beli 1 kambing yang betina, dia beli 1 kambing. Usia masih berapa ketika bapak dulu mungkin misalnya usia 20 tahun beli 1 kambing. Terus kambing ini dipelihara terus sampai kira-kira nanti usia 60 tahun. Dulu belinya usia 20 tahun. Berarti selama 40 tahun itu dari 1 ekor kambing jadi berapa ekor? Nambah. Setahun mana berapa kali? Sekali. Berarti kalau 40 tahun berapa kali? 10. Lu kan dari 1 ekor jadi 3 atau 4, dari 4 jadi 10 atau 12, dari 12 jadi 30, dari 30 jadi 50, 50 jadi 150. Iya kan? Ini maka kenapa Allah membalasnya berlipat-lipat ganda gitu. Maka jangan masa itu infak jariah cuma 500.000, jangan merendahkan 500.000-nya. Itu nilai letak itu bisa bilang itu. Janganlah mampu yang 100.000, jangan menginginkan 100.000. Tapi 100.000 itu kalau kita di jalan Allah bisa bilang
itu bisa mengalahkan 1 miliar yang kemaksiatan. Iya bukan Bapak Ibu? Ini maksudnya kenapa kok? Yudhoramu lahum walakum ajrun karim. Allah melipat gandakan balasannya. Kali Gusono pakai bahasa yang paling halus. Allah itu dunia Allah itu nggak perlu siapapun. Tapi Allah berfirman, siapa yang mau kasih pinjaman pada Allah, Allah akan mengembalikan dengan berlipat ganda, dengan balasan yang luar biasa besarnya. Baladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika musyiddiqun. Orang-orang yang iman pada Allah dan Rasul, mereka itu orang-orang yang membenarkan siddiqun. Ya, kemudian syuhada, menjadi saksi inda rabbi walau nazrun wa nuruhum. Mereka akan memperoleh pahala di sisi Allah dan mereka akan memiliki cahaya. Jadi besok di akhirat itu orang yang mukmin, orang yang pertama itu memiliki cahaya. Waladina kafaru katamu di ayatina, sebaliknya orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat Allah, ulaika ashabul jahim, mereka itu penghuni neraka jahanam. Kenapa sekarang hampir semua orang diberi posisi semuanya dikirimkan neraka? Dan patut saja sampai lupa jati dirinya, lupa hidupnya, lupa melupakan kalbunya, melupakan hati nuraninya. Karena kuatnya pengaruh media itu sampai demikian rupa. Ilmu la hayat dunia wa ilmu malahu. Ketahuilah ini supaya betul-betul sadarilah, insaflah bahwa dunia itu permainan sendoguru, perhiasan, itu cuma sekedar apa? Itu bermegah-megahan, berlomba-lomba, apa? Bahkan mataka pun berlomba-lomba, batapa pun bermegah-megahan. Tadi baru tangganya beli motor listrik wis bingung. Kok kalah duluan? Tangganya beli motor listrik dapat subsidi 7 juta. Dopeng ini motor orang masuk suaranya yo. Terus lo bingung tuh. Apa itu? Batapa turun bainaku. Bermegah-megah kemudian mau ngetren. Wah, saya kira motornya putus suaranya kuno, gitu kan? Kalau cinta itu suaranya kita kemudian. Apalagi motor listrik yang dapat subsidi 7 juta, motornya besar seperti mobil juga, kelihatan kenceng, berarti semut sampai tempatnya nggak pakai suara. Terus mau pengen gitu kan? Itu apa itu? Itu betapa merupakan bermegah-megahan di antara kamu. Nah, terus batakan turun fil amali bakal mudah. Takatur memperbanyak, ya, memperbanyak harta, memperbanyak anak. Romansanya menghilangkan itu hartanya. Padahal harta itu kalau nggak berfisabilillah itu nanti hanya memperberat siksa di neraka. Tapi kalau disambil jalan Allah itu betul-betul bisa menempatkan dirinya di surga. Tapi kan batakan turun fil amali yang memperbanyak harta dan anak-anak. Ini terus agar seperti apa? Nah itu sekedar seperti hujan yang tanam-tanaman itu mengagumkan para penanam dan para petaninya. Nah, tanam-tanaman karena air hujan tumbuh subur dan sekali. Kita juga hati kita, jiwa kita, roh kita itu begitu disiram, dipupuk dengan ayat-ayat Allah, ini akan subur itu tumbuh kembali. Jadi pupuknya hati itu Quran. Yang menghidupkan hati itu Quran. Hati itu ibaratnya bumi. Bumi hidupkan dengan air hujan, hati kita hidupkan dengan Al-Quran.
Maka kalau semakin sering kita mengamalkan, hati kita menjadi subur. Itu. Nah, terus bagaimana ini? Kemudian tanah itu menjadi kering. Kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Kenapa? Ya kalau nggak ada hujan, mesti kering kerontan, hancur. Apalagi sekedar di dunia semuanya akan hancur. Diri kita juga begitu, pasti akan hancur. Yang nanti kita, roh kita, jiwa kita harus mempertanggungjawabkan besok di yaumil ba'ats, yaumil hisab, yaumil mizan, gitu kan? Nah itu. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya, tergantung. Jadi kalau gunakan hidup kita ini serba membenarkan Allah, iman, amal soleh, beri penjalanan yang baik, itu begitu menjalankan satu maut, malaikat datang seperti tamu-tamu VIP, diderek ke suatu Allah. Ya sementara pasti di surga di alam kubur, terus besok surga diatur oleh tidak pihak abada. Tetapi kalau mengkufuri, malaikat mau datang, roh nyawa nggak mau keluar. Kenapa? Begitu flashback berapa detik, apa belakang masa lalu suram semua, hitam semua. Terus dilipat ke depan berapa detik itu, takutnya bukan main. Roh nggak keluar dari badannya, dipukuli terus disiksa oleh malaikat, dipukuli mukanya, pukul terus disiksa itu. Akhirnya sudah betul-betul merasakan siksa ketika sebelum maut, siksa selamanya dikubur sebagai DP-nya, siksa sebenarnya besok di neraka. Ya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ya. Maka bahwa kaya dunia gila, maka dulu kesenangan yang menipu, hanya seperti papa morgana. Lo ada lo orang sudah tahu kue sakit-sakitan, berarti kan sebutnya tanda dari Allah supaya dan sadar. Malah ingin cepat kaya, ditawarin investasi bunganya 25%, punya uang pensiun 100 juta diinvestasikan. Akhirnya kok ketipu sakit hati, berapa bulan meninggal dunia. Ya kan banyak begitu kan. Wes mati kok saya seneng dunia banget. Coba ke 1 juta aja diinvestasikan untuk bikin tempat kajian. Pahalanya mengalir terus sampai udah meninggal beribu-ribu tahun masih dapat pahala terus. Ya, karena nggak ngerti Quran. Kita tadi mau menyelesaikan juz 27 terlalu lama keterangannya nggak selesai. Kita baca ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardh. Fi
qabra'aha illa bi kitabin qablihi inna dzalika 'alallahi yasir inna dzalika 'alallahi yasir likai la tashaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur walladzina yaquluna wa ya'muruna an-nasa bil kufr alladzina yabkhuluna wa yamkuruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Ya, kita pahami secara ringkas karena kita berpacu dengan usia, kita sudah terlalu menyia-nyiakan umur. Kita akan menyelesaikan 5 juz, berarti masih ada 25 juz lagi. Maka di sini kita memahami ringkas-ringkas cara tepat. Kenapa Allah perintah pada kita sabiqu ila magfirati min rabbikum? Segeralah, cepat-cepatlah, enggak boleh ditunda-tunda. Kenapa harus cepat? Ya untuk mohon maghfirah mohon kepada Allah. Karena kita nggak tahu sampai kapan. Iya kan? Ada yang sudah mau berangkat pengajian, bawa Quran dalam tas, taruh di mobil, mangkat pengajian. Diambil temannya jam mampir badminton dulu. Malah meninggalnya di lem badminton. Iya kan? Ada kan kita ini kabar kemarin. Maka kenapa? Sabiqu ila magfiratin rabbikum. Kenapa tidak boleh ditunda-tunda? Makanya kalau punya mau langsung saja. Mau infak segera dikeluarkan. Mau infak kok nggak segera dikeluarkan. Itu rasido itu. Dan punya kemauan yang baik segera tunaikan. Mau transfer nggak usah ditunda-tunda. Nanti minggu enggak malah kena bertorok-torok itu. Nggak jadi gitu kan. Maka di sini Allah perintahkan supaya cepat-cepat, ya kan? Kenapa bacaan itu harus dengan balasan surga ngabuha dan luasnya seluas sama langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? Lilladzina amanu billahi wa rasulihi. Orang yang iman pada Allah dan Rasulnya. Nah, dan kalau yu'ti man yasha itu ya fadilah Allah diberikan pada orang-orang yang dikehendaki. Siapa? Yang iman amal soleh, yang bertakwa. Muladul fadlul azim. Nah, dan Allah mempunyai karunia yang azim yang besar. Jadi, ma asaba musibatin fil ardi wala fil anfusikum. Semua yang terjadi di muka bumi ini, yang terjadi pada diri kamu, ila fi kitabin qabli ayat tabarak. Semua ditentukan sebelumnya. Maka kenapa ada namanya takdir berupa kausalitas, berupa sunnatullah? Sebab apa? Ini ketetapan dari Allah. Jadi di dunia ini ada namanya sunnatullah, ya, ada namanya inayatullah, ada namanya karomatullah, ada namanya mukjizat. Itu semua ketetapan dari Allah. Ya pada umumnya kita melaksanakan sunnatullah. Tetapi kalau Allah memberikan sunnah pada kita, memang kita menjadi orang yang hebat, bisa jadi kita dapat inayatullah, dapat inayat dari Allah. Mungkin kalau dia bermulia, mungkin Allah memuliakan namanya kaum.
Yang kalau mukjizat memang khusus pada Nabi dan Rasul. Oke. Jadi semuanya sudah ditetapkan pada kita. Inna dzalika lallahi yasir. Itu bagi Allah sangat mudah. Likaila tasawu ala ma fatakum wala taqrabu bima atakum. Nah, supaya kamu jangan berduka cita terhadap yang luput dari kamu, supaya gak terlalu sedih. Ya. Sekarang itu kalau ya dari bapak-bapak saudara kita, teman-teman kita itu sudah ajal, bahwa kita ngambil hikmahnya. Apa sih kelemahan selama ini yang kurang juga itu segera diperbaiki. Nah, supaya kamu jangan terlalu gembira juga. Ya, taprohu bima katakum, jangan terlalu gembira. Kenapa? Dunia ini silih berganti antara susah dengan gembira. Maka ya ala kadarnya saja. Ya kalau susah ya disisakan kesenangan, kebahagiaan. Kalau bahagia disisakan sedikit untuk ingat pada Allah yang berupa kesusahan biar nggak ekstrim susah atau gembira gitu. Wa huwa yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nah, ini Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Mukhtalin, sombong, fakhur, membanggakan diri. Siapa yang sombong bangga diri? Siapa saja? Karena yang quluna wa yaquluna nasabu. Orang-orang yang bakhil dan ngajak-ngajak orang lain berbuat bakhil. Misalkan, ayo kita kan nggak punya tempat mengambil Quran dan representatif. Diajak itu tanya dulu, itu yang mengadakan siapa? Di antara ujung-ujung ini guru menghalang orang supaya tidak jadi membangun itu. Banyak yang begitu kan? Bener, nek sentuhan kayak itu sangat disawi. Nek rapat belum, ya liyane bae. Ngerepotke ning dunya. Urip dunya itu masa sebentar. Coba subuhkan wong sing nganti nunggu. Jadi orang-orang bakhil tidak pernah berhenti agak bakhil pada dirinya sendiri. Mengajak-ajak yang lain juga ikut bakhil. Orang yang diberi browsing hatinya, pikirannya dikirim semua ke neraka, enggak mau ke neraka sendirian. Ajak-ajak yang lain gitu loh. Maka itu banyak nurun anak sapi buka dan mengajak orang lain untuk ajak bakhil. Yang ta'ala fa'inallah wa ghaniyul hamid. Nah, ini yang kita Allah. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya itu Allah itu maha kaya, Allah itu maha terpuji. Ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Liyaquman nasu bil qist. Liyaquman nasu bil qist. Wa anzalna al-hadida fihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa anzalna hadida fihi ba'sun syadid. Wa manafi'u lin-nasi wa liya'lama Allahu man yansuru wa rusuluhu bil ghaib. Wa manafi'u lin-nasi wa liya'lama Allahu man yansuru wa rusuluhu bil ghaib. Inna Allaha
Jadi Allah telah mengutus para rasul membawa bukti nyata yang telah turunkan bersama mereka berupa kitab dan dengan penuh keseimbangan supaya dijaga kebetulan dengan adil. Lagi ini apa? Wa anzalal hadida fihi ba'sun syadid. Allah menurunkan, Allah menciptakan besi yang pada besi itu terdapat kekuatan yang sangat hebat. Lalu bagaimana kemudian besi itu sangat berguna bagi manusia. Sehingga teknologi besi itu dulu luar biasa dasarnya. Tapi untuk apa? Jangan lupa lihat lalallahu ma yang suruh wa rasulahu wa bil ghaib. Tapi Allah menciptakan besi berkekuatan sangat dahsyat, itu sangat berguna bagi manusia. Tapi jangan lupa supaya itu semuanya itu digunakan untuk Allah. Nah, supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agama Allah, siapa yang menolong Rasul. Yang padahal kamu tidak melihatnya. Jadi kekuatan yang namanya besi pada dasarnya itu semata-mata untuk menolong agama Allah, untuk menolong Rasul, jangan dengan yang lain-lain. Maka harus betul-betul mukhlisin ala bukti, harus betul udkhulu fi silmi kafah. Kafah itu artinya kafir, kafir ada yang tersisa gitu. Ya, innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Ya 26. Ya. Sungguh ini sudah pakai pelantakan, pakai kot tadi. Allah menurunkan wahyu kepada siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan kepada turunannya dan mereka menjadi nabi, gitu kan? Nabi itu diberi kitab berupa suku-suku gitu. Sebagian dari mereka dapat petunjuk, tapi anehnya sebagian besar dari mereka orang-orang yang fasik. Ya, terakhir 3 ayat kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qafaina ala atharihim. Tsumma qafaina ala atharihim. Bi rusulina wa qafaina bi Isa bani Maryam. Bi rusulina wa qafaina bi Isa bani Maryam. Wa atainahul injil. Wa atainahul injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah. Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah. Barbaniyatan fatad'uha ma katabnaha 'alaihim. Ila ibtida'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. وكثير منهم فاسقون.
yasha wa anna al-fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. wallahu dzul fadlil 'adzim. Ayat 27 ini Allah ingatkan betul-betul supaya kita tidak mengikuti orang yang mengada-adakan rohbaniyah. Apa itu rohbaniyah? Rohbaniyah itu tidak mau nikah, tidak mau bersuami, tidak mau beristri, mengurung diri. Itu betul-betul dilarang oleh Allah. Itu buat mereka sendiri. Allah tidak tuntunkan begitu. Allah tuntunkan hidup ini di dunia ini dalam rangka liyah budul, itu yang bersuami, yang beristri, yang berkeluarga, yang punya dzurriyyah. Dzurriyyah juga dididik, mendoakan, ya kan? Ya nanti kirim pahala terus gitu. Ya amal jariyah, ya ilmu yang bermanfaat. Kalau punya dzurriyyah dididik, mereka berilmu, mereka mengamalkan, kirim pahala pada kita terus. Itu yang diturunkan oleh Allah. Maka kita betul-betul dilarang, tidak boleh mengadakan rohbaniyah. Ya. Nah, kemudian yang ayat 28 ini penekanan orang yang iman yang bertakwa pada Rasul, ya. Kemudian kenapa ini iman pada Allah, pada Rasul itu Allah memberikan rahmatnya itu dua bagian. Ya, itu dua bagian itu dijelaskan. Ya, untuk cahaya, dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan mengampuni. Jadi Allah itu dua, satu Allah bercahaya pada kita, kedua Allah mengampuni kita. Nah, itu khusus orang-orang yang iman kepada Allah, kepada Rasul. Allah akan memberikan dua rahmat tadi, dua rahmat tadi. Yang satu berupa cahaya, kita akan percaya. Yang kedua Allah akan memberi maghfirah ampunan. Karena Allah mengampun. Nah, kemudian ini sebagai kata kunci di akhir surat ke-57 surat Al-Hadid dan akhir juz ke-27 bahwa supaya ini ahli kita itu mengetahui bahwa mereka itu tidak mendapat sedikit pun akan karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi sehebat-hebatnya ahli kitab, secerdas pun sehebat apapun, itu kalau tidak iman kepada Rasulullah Nabi Muhammad itu tidak akan memperoleh kebaikan sama sekali. Jaga karunia Allah itu berada di tangan Allah. Allah memberikannya kepada siapa yang dikehendaki dan Allah memberi karunia yang sangat besar. Itu fadlul azim. Jadi sudah selesai secara ringkas, pemahaman secara sangat ringkas juz ke-27. Insya Allah besok pagi kita mulai surat Al-Ankabut. Ya, itu sebagian juz 20, tapi kita nanti lanjut ke juz 21. Jadi kita baru menyelesaikan juz 26 sampai juz 30, 25 juz. Kita akan teruskan juz 20, juz 1 sampai 25. Itu menjadi 5 juz berikutnya. Tetapi kami ingatkan nanti malam pengajian di rumah Sami-Sami. Dan Bapak Ibu semuanya sudah menyiapkan tempatnya, sudah dibikin lebih luas, sudah sampai ke barat yang panjangnya kira-kira 20 sampai 21 meter. Sehingga yang kemarin ibu nggak dapat tempat, insya Allah nanti malam tempatnya lebih lapang, lebih luas. Maka tidak ada yang lain. Makasih semuanya, semoga bermanfaat. Allah senantiasa memberikan pesan kepada kita, beri kesempatan pada kita untuk senantiasa memainkan pengembangan apa yang ditunjukkan pada Al-Quran dan melalui Rasulnya. Mohon maaf kalau ada perkara, kita akan bersama dengan baca kafalah membangun majelis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi.
Assalamualaikum warahmatullahi